Perhatiannya kita mendengar warta jemaat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan bahwa ibadah Jumat Agung dan Paskah tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari pertama Jumat Agung, hari Jumat 2 April 2021 dengan ibadah tatap muka. Waktu untuk kebaktian umum pertama dilaksanakan pukul 6 pagi. Kebaktian umum kedua dilaksanakan pukul 9 pagi. Kebaktian umum ketiga dilaksanakan pukul 4 sore. Yang kedua, Paskah umum dilaksanakan hari Minggu 4 April 2021 dilaksanakan melalui Zoom pada pukul 9 pagi. Yang ketiga, Paskah Sekolah Minggu hari Sabtu 10 April 2021, keterangan online streaming atau via Zoom dan YouTube GKPI Citerep. Waktunya pukul 2 siang sampai selesai. Dan yang keempat, Paskah Koturempa yang dilaksanakan hari Sabtu 23 April 2021 dengan melalui Zoom. Waktunya pukul 5 sore sampai selesai. Mulai hari Minggu 14 Maret 2021
akan dipersiapkan kantong ketiga untuk persembahan Paskah. Untuk Jumat Agung yang akan dilaksanakan ibadah tatap muka pada hari Jumat 2 April 2021, diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mendaftar kepada PKS atau pemimpin kelompok sel masing-masing dengan jadwal yang sudah dibagikan gereja. Untuk kebaktian umum pertama, Komsel 3, Komsel 14, Komsel 6, Komsel 11, Komsel 15. Kebaktian umum kedua, Komsel 1, Komsel 2, Komsel 7, Komsel 8, Komsel 16, dan Komsel 17. Kebaktian umum ketiga, Komsel 4, Komsel 5, Komsel 10, Komsel 12, Komsel 13, dan Komsel 18. Telah diadakan pemberkatan nikah antara Saudari Eklesia Arti, putri dari Penatua Teguh Rasiono Putro dan Penatua Siti Rohma Simatupang, dengan Saudara Stefanus Syauta, putra dari Bapak David Dave Sauta dan Ibu Dewi Indrayati Matias pada hari Kamis 25 Maret 2021 yang dilaksanakan di GKRI Sola Gratia Cibinong. Berita duka cita dari sektor 7. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Opung Boru S. Boru Sirait, orang tua dari Bapak Ediwel Sianturi, pada hari Selasa 2 Maret 2021 di Sumatera Utara. Yang kedua, dari sektor 6, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Nitanel Nainel, orang tua dari Bapak Octavianus Nainel, pada hari Kamis 25 Maret 2021 di Kupang. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus. Demikian salam dan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Jemaat dipersilakan berdiri. Berilah hormat padanya, padalah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, padalah Maha Tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, walaupun kami tidak mampu Tuhan memenuhi tuntutan yang ada di dalam kehidupan kami, yang cenderung menimbulkan masalah di dalam kehidupan kami. Akan tetapi Tuhan, Engkau tetap menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera di dalam hati kami. Bahkan lebih dari itu, Engkau mengingatkan kami untuk tidak memaksakan kemampuan kami yang terbatas, agar kami tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan di dalam tuntunan Roh Kudus.
karena Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kesehatan bagi kami, dan yang memampukan kami untuk melakukan segala hal di dalam hidup ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kegiatan rutin pelayanan gereja, termasuk program-program gereja yang sudah berjalan. Kami bersyukur Tuhan, program-program gereja, termasuk program pembinaan, benar Tuhan mengarahkan kami untuk semakin mengenal kebenaran, untuk semakin belajar akan kehendak-Mu, untuk belajar kerendahan hati-Mu dan kelemah lembutan-Mu. Sebab arahan pembinaan agar apapun yang kami lakukan, kami menemukan kelegaan di dalam jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada di GKPI Jemaat Citerep ini. Tuhan, beberapa saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kami memohon Tuhan, tentu mereka sendiri juga memohon kepadamu untuk kesembuhan. Nyatakanlah Bapa kuasa-Mu, sehingga mereka, saudara kami, mendapatkan kesembuhan daripada-Mu dan semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kepada-Mu. Juga Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan. Kami percaya bahwa Allah dapat memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Tetaplah berharap di dalam Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Juga bagi saudara kami yang mengalami hal-hal di dalam kehidupan, termasuk kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam itu pun Tuhan turut bekerja memberikan yang terbaik. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan keluarga masing-masing kami. Tuhan, Engkau tahu masing-masing latar belakang kami di dalam membina rumah tangga kami. Barangkali atau seringkali kami membina di luar Kristus, bukan di dalam Kristus. Sehingga hari ini kami menemukan dampak yang besar bagi kami, yang mengganggu ketenangan kami, yang membuat kami sulit untuk menyentuh ruang-ruang yang ada di dalam hati masing-masing kami di dalam anggota jemaat. Tuhan, hanya kepadamu lah kami berharap. Jadikanlah kami sebagai teladan di dalam keluarga kami masing-masing, dalam perkataan kami, dalam sikap kami maupun dalam tindakan kami. Sebab tidak mungkin lagi kami menyampaikan kata-kata kepada orang-orang terdekat yang pernah kami lukai. Juga Bapa, kami berdoa untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, jika Engkau masih memberikan pelayanan bagi kami. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu Tuhan, bukalah hati kami untuk melihat apa sebenarnya yang mendorong kami aktif di dalam pelayanan, dan juga apa yang membuat kami pasif di dalam pelayanan. Tuhan, apabila kami menemukannya, ajaklah kami untuk melakukan pembaharuan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh penata layan gereja GKPI ini yang Engkau percayai Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pelayanan kami. Dan tentu Tuhan, hari lepas hari itu akan memberi pertumbuhan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, dalam setiap perkara yang kami hadapi, dalam tugas dan tanggung jawab kami, biarlah kami semakin dewasa Tuhan di dalam menyikapi semuanya, sehingga pelayanan kami tetap menjadi pelayanan yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan juga berkatilah seluruh penata layan-Mu, dari hamba Tuhan, penatua, diaken, pemimpin kelompok sel, pengurus-pengurus komisi, dan juga koster gereja. Sebab masing-masing kami harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan ini bagi kami.
Juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau melindungi negara kami dari berbagai macam gangguan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan juga Tuhan, kami sebagai bangsa, sebagai warga negara, adalah warga negara yang patuh pada pemimpin. Sebab kepatuhan itu akan menunjukkan perjalanan negara kami untuk dapat di dalam penyertaan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya mereka senantiasa menerapkan kebijakan yang membantu atau mensejahterakan warga negara. Termasuk Tuhan pada akhir-akhir ini masalah COVID-19. Tuhan, begitu banyak doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Engkau dengar Tuhan. Dan kami yakin bahwa doa kami ini dapat menjadi kekuatan bagi kami di saat penyertaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca bacaan bertanggapan hamba yang setia dan bijaksana. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai,
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari sekolah minggu. Seperti sebuah anak panah di tangan seorang pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Akulah pahlawan itu, menjadi tangkas karenamu. Ku arahkan anak panah, capai sasaran Kristus. Takkan ku abaikan, selalu ku siapkan untuk tuntaskan amanat agung. Dari kini hingga nanti kan diutus sampai ke ujung bumi. Anak penting bagi Allah, yang penting baginya penting bagiku. Azabku generasi bagi Kristus, Roh Kudus kobarkan apimu. Anak penting bagi Allah, yang penting baginya penting bagimu. Gereja Tuhan bangkit mari maju, bergerak ke segala penjuru. Anak penting bagi Allah, yang penting baginya penting bagiku. Azabku generasi bagi Kristus, Roh Kudus kobarkan apimu. Anak penting bagi Allah, yang penting baginya penting bagimu. Gereja Tuhan bangkit mari maju, bergerak ke segala penjuru, bergerak ke segala penjuru. Pujian virtual dari sekolah minggu, kiranya itu memberi berkat bagi kita semua. Kita masuk dalam persembahan yang didasarkan pada Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah dengan menaikkan pujian. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat, serahkan dirimu.
saja. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan waktu bagi kami untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Itu adalah dari hasil penyertaan-Mu Tuhan dari hari-hari hidup kami, dari segenap hidup kami, dan dari apa yang kami berikan. Tentu Tuhan, Engkau perhatikan kelayakan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Jikalau Tuhan ada yang tidak layak Engkau lihat di dalam diri kami, kiranya Tuhan bersihkanlah itu melalui peringatan dan teguran yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga dalam persembahan kami, sebagai hal yang terutama dalam hidup kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa persembahan kami ini, yang kami nyatakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Betapa besar kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Betapa besar kesetiaan-Mu bagi kami dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Kepadamu lah ya Tuhan kami naikkan pujian dan hormat kami atas segala sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, di mana kami diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau juga yang selalu membimbing kami melalui firman Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan akan kembali melawat kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami untuk semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, baik jemaat sekalian, juga hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan, kiranya kuasa-Mu yang sempurna menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, shalom juga untuk seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti kebaktian online pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Yang kedua dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wahyu 2 ayat yang ke-10. "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kesetiaan seorang murid. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah pilu tentang harga sebuah kesetiaan. Karena kesetiaannya dalam memberitakan Injil, Polikarpus ditangkap dan disuruh mengakui bahkan menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gubernur Romawi menantang Polikarpus untuk melawan Yesus Kristus yang dia percaya. Gubernur Romawi mengatakan, "Hai Polikarpus, maukah engkau mengakui Kaisar Romawi adalah Tuhan?" Polikarpus katakan, "Tidak." "Tahukah engkau bahwa penolakanmu bisa mengakhiri nyawamu, hai orang tua? Kasihilah usia lanjutmu sendiri. Jadi katakanlah bahwa Kaisar adalah Tuhan." "Sekali lagi aku katakan, tidak." Gubernur mengatakan lagi, "Engkau keras kepala, hai orang tua busuk. Sekarang bersumpahlah, kutukilah Kristus, dan aku akan membebaskan engkau." Lalu apa jawab Polikarpus? 86 tahun aku melayani dia, dan ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepadaku. Bagaimana aku dapat menghujat rajaku yang menyelamatkan aku? Jadi engkau menolak aku?" Dijawab Polikarpus lagi, "Ya, sia-sia engkau mendesak aku supaya aku bersumpah dan menyembah Kaisar. Dengarlah, aku mengatakan dengan keberanian, aku adalah orang Kristen." Lalu kata gubernur, "Aku akan melemparkan engkau kepada binatang buas jika engkau tidak mengubah pikiranmu. Bawalah binatang-binatang itu kemari. Aku tidak akan mengubah pikiranku dari yang baik menjadi jelek." Sang gubernur kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau menghina, meremehkan binatang-binatang buas itu? Aku akan menaklukkan semangatmu dengan nyala api. Aku akan segera membakar engkau hidup-hidup." Saudara, apakah dalam titik ini Polikarpus menyerah? Dia katakan, "Engkau mengancamku dengan api yang menyala sebentar saja, lalu setelah itu segera padam. Tetapi engkau tidak tahu ada api yang menantikan orang jahat seperti kamu. Api penghakiman akan datang dari hukuman kekal. Lalu apalagi yang kamu tunggu? Mengapa engkau berlambat-lambat? Ayo lakukan kehendakmu sekarang." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Polikarpus mengatakan, "Wujudkanlah apa yang menjadi maumu, hai gubernur." Dan saat itu juga hukuman mati ditimpakan kepada Polikarpus. Saudara, sebelum dibakar hidup-hidup, dia memanjatkan doa dengan satu keyakinan tentang kehidupan kekal. Pada saat tangannya akan diikat, dia katakan, "Saya tidak perlu diikat." Lalu dia masuk sendiri ke dalam kobaran api yang besar. Saudara, ada yang mengatakan bahwa di tengah kobaran api Polikarpus tidak terbakar. Lalu seorang prajurit menusukkan tubuh, satu pedang ke tubuh Polikarpus, dan darahnya mengucur membakar seluruh tubuhnya. Lalu Polikarpus meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan menuruti
firman Tuhan yang berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir. Siapa Polikarpus ini? Polikarpus adalah pemimpin gereja Smyrna yang kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua. Dan gereja Smyrna adalah gereja yang dirintis oleh Paulus. Paulus bertobat, menyerahkan dirinya menjadi rasul, menjadi murid Kristus, lalu dia melayani di berbagai tempat. Sebagai bukti pertobatannya, dia sungguh-sungguh masuk dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian juga murid-murid Yesus. Sebelum Paulus bertobat, ada murid-murid Yesus yang telah belajar kesetiaan dari Tuhan Yesus, belajar untuk setia sampai akhir. Sehingga kalau kita melihat seluruh pelayan Yesus dan para rasul adalah kisah tentang kesetiaan pelayanan sampai mati, ya. Kisah tentang pelayanan sampai akhir. Saudara, ada orang yang mengatakan saya setia. Ada orang yang saking setianya kepada pasangannya, pada pacarnya sampai dia bunuh diri. Ya, mungkin tidak mendapatkan restu dari orang tua, bunuh diri. Dan itu dikatakan setia. Ya. Ada orang juga yang bekerja siang sampai nggak pulang, jadi Bang Toyib katanya. Dan menurut dia setia kepada pekerjaan. Ada orang juga yang sampai matinya dia terus melakukan kejahatan. Dia setia kepada kejahatan. Saudara, apa sesungguhnya kesetiaan yang dimaksudkan dari bagian firman Tuhan ini? Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati berarti tetap di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya, giat melayaninya, berjuang seumur hidup untuk memperoleh hasil akhir, yaitu kemenangan rohani. Akhir dari sebuah kesetiaan bukanlah kemenangan secara duniawi, bukanlah sebuah popularitas, tapi akhir dari sebuah kesetiaan adalah kemenangan secara rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah memberikan teladan yang sempurna. Minggu-minggu ini kita masuk dalam minggu sengsara, merenungkan bagaimana Yesus telah setia sampai akhir. Dan Yesus mengajarkan kepada kita melalui ajarannya sekaligus teladan tentang kesetiaan seorang murid. Yang pertama, bagaimana kita menjadi setia seperti teladan dan ajaran Yesus. Yang pertama adalah siap menanggung sengsara. Saudara terkasih dalam Tuhan, perkataan Yesus saat menjelang kematiannya adalah, "Ibu, inilah anakmu." Ini adalah salah satu perkataan salib. Ibu, inilah anakmu. Inilah sesungguhnya yang harus terjadi. Yesus menyatakan apa yang terjadi dalam dirinya. Dia sudah terpaku di salib dan sebentar lagi hidupnya akan berakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus harus menanggung sengsara yang dahsyat dan dosa manusia yang harus dibayar dengan nyawa. Yesus harus menanggung sengsara karena kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya kita menyadari betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Yesus mau melewati masa sengsara demi keselamatan kita. Kita diselamatkan menjadi muridnya, menjadi pengikut, menjadi matetes melalui sebuah pengorbanan yang luar biasa. Yesus sudah mengalami derita yang paling kejam. Saudara, siapkah kita menjadi muridnya, menanggung jalan sengsara? Siapkah kita menghadapi berbagai kenyataan hidup yang pedih sebagai konsekuensi atas keputusan kita menjadi muridnya, atas keputusan kita menjadi pengikutnya? Kalau tidak mau menderita, jangan menjadi percaya Yesus. Kalau tidak mau susah, jangan menjadi murid Yesus.
Tidak perlu ikut Tuhan kalau kita tidak mau menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan diri sebagai seorang murid. Karena jalan-jalan yang ada di depan kita adalah jalan di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jalan yang tentunya ada dalam kendali Tuhan, di mana ada saatnya Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan, kesusahan, penderitaan hidup terjadi. Sebagai seorang murid, bersiaplah dan lihatlah teladan Yesus yang telah terlebih dahulu mengalami jalan sengsara itu. Yang kedua, ajaran Yesus siap dipekerjakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mempersiapkan murid-muridnya supaya betul-betul hidup mereka diserahkan untuk mengabdi kepada pekerjaan Allah dan harus siap, baik atau tidak baik waktunya. Yesus melihat kepada muridnya, lalu dia berkata, inilah ibumu. Inilah ibumu. Yang pertama dikatakan, ibu, inilah anakmu. Dan setelah itu dia berpaling kepada muridnya. Ada murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Inilah ibumu. Apa arti perkataan Yesus kepada Yohanes? Saudara, artinya adalah agar Yohanes menyadari bahwa kecintaannya kepada Tuhan itu harus menanggung suatu tanggung jawab besar. Maria dititipkan kepada Yohanes. Dan apa artinya bagi kita semua? Apa artinya pernyataan Yesus bagi kita sebagai orang percaya? Artinya bahwa mari kita menyadari bahwa kecintaan kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita membawa kita untuk menyadari juga bahwa Dia pun memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menanggung sengsara, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki sepanjang umur, sepanjang hidup yang kita lalui. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang percaya berarti siap untuk mengalami salib penderitaan. Siap untuk menanggung segala beban, resiko penderitaan hidup. Saudara di sini sudah membuktikan bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang peduli terhadap orang yang sedang ada dalam kesedihan. Yesus tahu bahwa Maria ibunya pasti sedih ditinggalkan. Dan saat itu Dia mempercayakan kepada muridnya, rawatlah ibu saya. Suatu tanggung jawab yang luar biasa. Dan apakah kita melihat bahwa kepercayaan kepada satu orang ini adalah perkara yang kecil? Saudara, bagi Yesus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus memang melayani banyak orang. Dia pernah berkhotbah di antara banyak orang di atas bukit. Dia juga berkali-kali menyatakan mujizat di depan orang banyak. Tetapi Yesus tidak pernah mengabaikan pelayanan-pelayanan yang menyentuh pribadi setiap orang. Dan inilah yang diingatkan oleh Yesus kepada Yohanes, kepada muridnya. Yohanes tidak dilarang untuk dia melayani di kelompok-kelompok yang besar. Tetapi jangan lupa bahwa pelayanan yang penting adalah pelayanan yang langsung kepada pribadi. Dan ini adalah sebuah pemuridan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ini dikatakan oleh Yesus menjelang kematiannya. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dikerjakan. Siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Siap untuk bekerja di ladang Tuhan. Siap untuk memikul tanggung jawab. Siap untuk melakukan bagian yang penting di dalam hidup ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ya kita mengambil tanggung jawab itu. Ini sebagai orang percaya, siap dipekerjakan oleh Kristus. Jangan kita memandang
pelayanan kepada pribadi-pribadi tertentu itu adalah pelayanan yang kecil. Ya. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia pada perkara yang kecil, dia juga setia kepada perkara yang besar. Barang siapa yang tidak benar dalam perkara yang kecil, dia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Nah, inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Ini adalah berita yang penting sebelum dia mengalami kematian salib. Saudara, sebagai muridnya, mari kita persiapkan diri kita untuk bekerja baginya. Perhatikan siapa ya di sekeliling kita yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita hibur, yang perlu kita menangkan bagi Kristus. Karena itulah yang dikehendakinya. Kemudian setia menjadi murid Kristus berarti menjadi seorang yang dapat dipercaya. Saudara, mandat penting ini terkandung dalam perkataan Yesus yang menunjuk muridnya yang dikasihnya untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Ya, Yesus memberikan tugas agar menjadi murid yang dapat dipercaya. Yesus pergi. Ya. Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Dan mandat pemberitaan Injil diserahkan kepada muridnya. Maka jadilah kita orang yang dapat dipercaya untuk melakukan itu, untuk bekerja bagi Tuhan. Jadilah kita murid yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan amanat agung. Jadilah kita murid yang dapat dipercaya untuk sungguh-sungguh tekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun itu. Murid-murid ketika masuk dalam pelayanan, mereka terus menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di mana mereka akan pergi. Mereka pergi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kepada siapa mereka akan melayani, mereka juga melayani sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka kalau kita lihat dalam sejarah pelayanan para rasul, ada saatnya Roh Kudus melarang mereka untuk pergi ke suatu tempat karena ya Tuhan ingin membawa mereka juga ke tempat yang lain. Saudara, siap dipekerjakan kepada siapapun dan dimanapun dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian kita perhatikan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ajaran Yesus ini adalah berjuang sampai akhir. Yesus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan menderita, tapi justru yang dikatakan di sini, hendaklah engkau setia sampai akhir. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Ketika dia berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir, berarti ada sesuatu yang akan mengganggu kesetiaan kita. Ada sesuatu yang akan mengganggu kehidupan dan pelayanan kita. Maka Yesus berkata, setialah apapun yang terjadi, setialah sampai mati. Saudara, setia di sini bukan sekedar bertahan, tapi setia di sini adalah terus berjuang, sekalipun taruhannya adalah nyawa. Jadi bukan sekedar juara bertahan, tapi bagaimana semakin hari semakin kita kuat, ya. Semakin hari semakin kita berjuang dan sampai kita mempertaruhkan nyawa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang tidak mungkin kita lewati tanpa kekuatan Tuhan. Ya. Siapakah kita? Maka kita perlu bersandar hanya kepada Tuhan. Yohanes mengalami banyak penderitaan semasa hidup dan pelayanannya. Dalam masa-masa akhir hidupnya, Yohanes digoreng dalam bak minyak yang mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun dia sudah digoreng hidup-hidup, ia masih bisa hidup terus. Lalu akhirnya dia dibuang, diasingkan di Pulau Patmos. Dia kerja paksa di tambang batu bara. Dan pada saat ia berada di pengasingan, justru saat itu dia mendapatkan wahyu Allah. Dan kitab wahyu inilah yang ditulis. Kitab wahyu inilah berbicara tentang nubuat, apa yang akan terjadi hari-hari akan datang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, kesetiaan Yohanes telah membawa dia menjadi seorang murid yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Dia bukan pengkhotbah besar seperti Petrus.
yang ada ceritanya Petrus berkhotbah lalu ribuan orang bertobat. Yohanes melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melayani apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan sampai pada akhirnya, sampai pada masa tuanya, dia dipercayakan wahyu yang luar biasa. Ya. Dan Yohanes menulis kitab Wahyu sesuai dengan apa kata Tuhan terhadap dia. Itu dalam masa pengasingan di masa tuanya. Saudara yang kasih Tuhan, sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa penderitaan itu pasti terjadi dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Namun mari kita meyakini bahwa upah murid yang setia adalah mahkota kehidupan. Ya, dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi penghiburan kita sebagai orang percaya, sebagai murid yang setia, bahwa tersedia mahkota kehidupan bagi kita semua. Tuhan menjanjikan kemenangan bagi murid yang setia sampai mati. Saudara, jika suatu saat kita harus diperhadapkan dengan pilihan mati karena percaya Yesus, jangan takut. Tetaplah setia. Jika berbagai penderitaan harus kita alami karena mengiring Yesus, jangan takut. Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita. Jika Tuhan memperkenankan kita hidup, maka apapun tidak akan membawa kita kepada kematian. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, apapun tidak akan membawa kita kepada kematian. Saudara, Yohanes sudah dijatuhi hukuman mati, namun tetap Tuhan beri kesempatan sampai usia tua dia meninggal dengan tenang. Paulus pernah dirajam dengan batu dan semua orang mengira dia sudah mati. Tapi setelah orang-orang pergi meninggalkannya, maka dia bangkit, dia pergi lagi, dia memberitakan Injil. Tapi pada akhirnya pun mereka mati sebagai martir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada masa-masa tertentu di mana kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami banyak kesusahan. Dan firman Tuhan jelas katakan dalam Wahyu pasal 2, jangan takut ya. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9, ini bukan kesusahan biasa. Ini kesusahan sampai membuat jemaat Smyrna tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Betul-betul ada dalam tekanan dan ini adalah ancaman kematian. Di Smyrna saat itu kalau sudah masuk penjara itu pasti hukuman mati. Dan itu diuntukkan kebanyakan untuk orang-orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, ini sebuah tantangan yang sangat dahsyat dialami oleh jemaat di Smyrna. Dan kemudian di tengah-tengah kesusahan seperti itu mereka mengalami penderitaan. Mereka itu bukan bicara nggak makan 1 hari, nggak makan 2 hari, tapi betul-betul mereka ada dalam kondisi, dalam tekanan di mana kebutuhan hidup mereka memang tidak tercukupi lagi karena mereka adalah kelompok orang-orang yang teraniaya di Smyrna. Satu tekanan yang besar dibandingkan dengan corona saat ini masih lebih kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi dikatakan ada 10 hari 10 hari atau 10 masa. Ini bukan arti secara literal, tapi ini mau menyatakan bahwa ada satu saat, ada satu kondisi di mana jemaat akan mengalami kesusahan besar, dan itu menjadi ujian iman di dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat yang ada di Smyrna menurut sejarah ada 10 periode pemerintahan kaisar, mereka memang dianiaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ini bukan berpatokan pada 10. Mau menyatakan bahwa memang dalam hidup ini tidak selamanya jalan itu indah. Namun tidak selamanya juga katanya itu mendung, itu kelabu. Tuhan sudah mengatur demikian sempurnanya, maka dikatakan jangan takut. Aku menyertaimu. Aku tahu Tuhan mengatakan aku tahu semua yang terjadi. Tuhan tidak pernah menutup mata dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ini berarti Tuhan mampu untuk melepaskan kita, termasuk melepaskan kita juga dari rasa takut. Ketika Tuhan berkata jangan takut,
apakah dengan sendirinya rasa takut itu akan hilang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan di mana sesuatu yang genting terjadi dalam hidup kita, rasa takut itu pasti akan muncul dengan tiba-tiba. Namun pengharapan kepada Tuhan itu akan memberikan jaminan yang kuat bahwa Tuhan ada di pihak kita, sehingga kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh tunduk pada ancaman, bahkan jangan sampai kita menyangkal iman di tengah-tengah kesulitan penderitaan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dan mahkota kemenangan tersedia bagi kita semua yang setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah setia walaupun harus menderita, bahkan nyawa menjadi taruhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. 2 Korintus 4 ayat 17. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah yang selalu meneguhkan, menguatkan kami. Kadang kami tidak siap menghadapi berbagai penderitaan pergumulan hidup. Kami ada dalam ketidaksanggupan karena kami terbatas sebagai manusia untuk menanggung segala sesuatu. Bahkan terkadang mungkin kami kurang yakin akan kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami terus meyakini bahwa pengorbanan Kristus tidak akan sia-sia bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, dan satu keyakinan kami bahwa hidup kami yang sudah ditebus dengan darah yang mahal akan terus dipelihara oleh Tuhan sampai akhir. Sekalipun penderitaan akan kami alami, kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal hingga kami menikmati mahkota kemenangan di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya,
jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian pengutusan, kita akan menyaksikan video promosi Paskah. Shalom teman-teman. Ayo jangan lupa ikuti ibadah Paskah Youth Tanggal 24 April 2021. 24 April 2021. 4 April 2021. Tanggal 24 April 2021. Tanggal 24 April 2021. pukul 5 sore. Pukul 17.00. Jam 17.00. 5 sore. dan tema God is my victory. Rasakan lawatan Allah dan kebenaran firman-Nya memberkati hidup kita. Kami tunggu ya. Tuhan memberkati. Yuk buruan daftar, jangan sampai ketinggalan ya. God bless you all. Ya, demikian video promosi Paskah dari Pemuda. Semoga itu menjadi perhatian kita sebagai jemaat. Kita masuk dalam pujian penutup dengan lagu Kuutus Kau. Utus Kau bersama
utusku, kuutuskan. Jemaat, persilakan berdiri. Kami segenap penatalayan pada kebaktian umum yang pertama mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk kembali. Kuutus kau lepaskan yang dibelenggu, firman-Ku yang bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya. Kuutus kau mencari yang sesat. Seperti Bapa utusku, kuutus kau meskipun kau yang lemah, ku kan memberikan damai sejahtera, dan kuasaku kan ku beri padamu. Kuutus kau berbuah lebatlah, seperti Bapa utusku, kuutuskan. Kuutus kau rela memikul salib sampai ditenggalkan hadapanku. Kelak di surga dan mahkota mulia, hamba setia ku sambut kau pulang. Seperti Bapa utusku, kuutuskan. Avenue.